Astagfirullahaladzim. Badiro, Allahu Akbar. Badiro disiksa. Astagfirullahaladzim. Badiro disiksa ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Muhammad, dilepasin bahannya ini. Lepasin bahannya ini. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullah. Allah. Jangan digitukan bahannya. Kasihan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Orang sudah tua kok disiksa. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan kita di channel banyak permintaan dari para audien ya yang meminta ingin mengetahui rekam perjuangan Pak Ijo ketika menyelamatkan Mbah Sudiro. Apa sih yang melatar belakangi Pak Ijo sehingga Mbah Sudiro bisa disekap oleh segerombolan dukun? Kita lihat videonya. Jangan. Jangan. Astagfirullahaladzim. Allah la ilaha illallah. Jangan. Jangan. Nanti begini teman-teman, di video ini kita akan menampilkan tayangan karena banyaknya permintaan dari para subscriber ya yang ingin mengetahui yang melatar belakangi kenapa bisa Mbah Sudiro disekap gitu, dan kenapa para dukun itu begitu kuat, yang biasanya Gus Samsudin itu terkenal dengan ilmu kanuragannya yang sangat tinggi, yang tidak mudah dikalahkan oleh para dukun. Tetapi kali ini Mbah Sudiro disekap dan susah diselamatkan, dan para dukun pun susah juga dikalahkan gitu. Kita tonton bareng-bareng dulu videonya, nanti kita review bareng-bareng. Jadi begitu teman-teman, sebenarnya pada saat Mbah Sudiro mengusulkan untuk melakukan penyekapan terhadap, di situ di channelnya disebutkan perguruan gagak hitam ya. Itu berbahasa Jawa sih, cuman yang saya pahami sedikit dari dialog antara Pak Ijo dan Mbah Sudiro, agar keduanya itu melakukan melakukan penyerangan terhadap perguruan gagak hitam langsung di markasnya. Cuman kata Pak Ijo, ini bukan soal takut, Bah. Bukan soal kita takut, akan tetapi waktunya kurang tepat. Cuman waktu itu Mbah Sudiro mungkin menunjukkan keparjakannya sebagai orang yang parjaka, kemudian meyakinkan diri dan tanpa pikir panjang mungkin. Sementara si Pak Ijo muridnya itu melalui berbagai macam pertimbangan, karena ini akan melakukan penyerangan, yang akan diserang adalah markasnya gitu. Jadi si Pak Ijo ini katanya harus melalui trik dulu dan melalui strategi, bukan langsung asal nyerang. Cuman karena si gurunya sudah ngotot, si Sudiro ini sudah ngotot untuk melakukan penyerangan, ya bagaimana lagi, Pak Ijo ngikutin aja, walaupun dengan perasaan was-was ya, dengan perasaan ragu-ragu gitu ya, karena waktunya tidak tepat. Kita coba lihat bareng-bareng videonya. Astagfirullahaladzim. Badiro, Allahu Akbar. Badiro disiksa. Astagfirullahaladzim. Badiro disiksa ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bah, Allahu Akbar. Bah, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Muhammad, dilepasin bahannya ini. Dilepasin bahannya ini.
Astagfirullahaladzim. La ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Saya pembahasin Mbah Sudiro itu. Ya Allah. Darahnya. Orang sudah tua kayak gitu sampai siksa. Astagfirullahaladzim. Orang. Cuman anehnya ya dari Pak Ijo ini, setiap kali saya kan penonton, sering nonton beliau kan di channel-channelnya gitu kan. Cuman ya sebagai penonton kadang kalau nonton film ketika si pendekar ini ketika dalam memerankan atau dalam mengaktingkan filmnya gitu ya. Nah, misalkan disiksa-siksa sama yang memerankan sebagai antagonis gitu ya, sebagai pemeran marah-marah gitu ya, dia disiksa artisnya ini, pendekarnya ini disiksa misalkan, kok dia nggak ngelawan. Jadi sebagai penonton gitu kadang saya kalau nonton film itu ketika melihat pendekarnya kalah gitu, jadi kayak marah-marah sendiri gitu ya. Nah, ketika saya menonton Pak Ijo ini kadang ya berbeda ya dengan biasa ketika dengan channel-channel seperti Gen S gitu ya. Kalau Gen S itu ketika melihat lawan itu sudah tidak memberikan peluang gitu ya kepada lawan untuk melawan gitu atau untuk menyerang gitu. Jadi dia pokoknya tujuannya untuk menobatkan ini, kalau nggak mau ya tidak diberikan kesempatan untuk menyerang gitu. Tapi kalau di Gen S kalau di Pak Ijo ini dia selalu kayaknya memberikan selalu mengatakan, itu sudah tua jangan disiksa. Padahal udah tahu ketika disiksa muntah darah gitu. Jadi ini mungkin para teman-teman subscriber lover saya gitu, ketika bertanya ini asli apa bukan gitu. Saya terlepas dari itu semua. Yang terpenting itu semuanya ada di kalian gitu. Cuman ini saya tegaskan, pokoknya apa yang baik silakan ambil, apa yang tidak baik silakan nonton. Yang terpenting kita ini untuk menghibur kalian semua. Oke, kita ikuti videonya. Udah tua kayak gitu jangan disiksa. Itu urusanmu. Astagfirullahaladzim. Allah, dilepasin. Saya aja saya gantinya beliau. Jangan digebukin terus mbahnya. Jangan digebukin terus mbahnya, kasihan. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Nah itu kan, jangan disiksa, itu sudah tua. Kalau Gen S kan langsung just gitu kan. Jadi tidak memberikan kesempatan. Ini lagi di video yang lain juga sering bilang ini nih, coba lihat. Olah-olah yang menunggu. Cukup. Allah. Astagfirullahaladzim. Allah. Lepasin beliau. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allah. Dilepasin beliau itu, kasihan. Jadi sebenarnya Mbah Sudiro itu awalnya seperguruan dengan Gagak Hitam ya. Cuman karena Sudiro ini tobat ya, dan kemudian dia memiliki tujuan untuk menyadarkan teman-temannya Gagak Hitam ini. Cuman karena waktunya tidak tepat, awalnya was-was, Pak Ijo sudah was-was karena menyerangnya tanpa melalui strategi dan melalui pertimbangan yang matang gitu ya. Akhirnya kemenangan itu bukan memihak pada Pak Ijo dan Sudiro ini, akan tetapi kepada si dukun kepada perguruan Gagak Hitam tersebut. Nah, itu seperti itu teman-teman. Udah tua kayak gitu jangan disiksa. Itu urusanmu. Astagfirullahaladzim. Allah, dilepasin. Saya aja, saya gantinya beliau. Jangan digebukin terus mbahnya. Jangan digebukin terus mbahnya, kasihan. Allahu akbar.
Astagfirullahaladzim. Ramanut tataran adat. Kasihan bahannya itu loh, kasihan. Kamu tuh astagfirullahaladzim. Kasihan bahannya itu loh. Ora iso. Saya aja wes gantinya, saya yang di sana. Pas sudah dilepasin. Allah Tak akbar boleh lah, sedih wala wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasihan bahannya itu loh, kasihan. Allahu akbar lah, wala wala quwata. Dilepasin bahannya. Ora iso. Dilepaskan. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kasihan mbahnya itu. Sudah tua, jangan disiksa. Kuwi dudu urusanmu. Kowe rasane urusan. Dek iso niki mergo dia benjani adat itu kok guruku. Allahu akbar. Setiap kali melakukan berusaha melakukan menyelamatkan Sudiro, Pak Ijo lagi-lagi gagal. Gagal tidak bisa membawa apa bang? Bagaimana tidak bisa mengalahkan perguruan gagak hitam ini. Ketika di video ini Pak Ijo sudah berusaha keras melakukan apa yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki, tujuannya agar bisa menyelamatkan Sudiro, Mbah Sudiro yang sedang disiksa ya ketika itu sambil muntah-muntah darah ya. Cuman ya mungkin memang keilmuan para pendekar ini seperti Gus Samsudin ini atau Pak Ijo ini tidak sama dengan Mamas Karyo ataupun Gus Nur Samsun gitu ya. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, kalau GNS itu tidak memberikan peluang kepada lawan atau kepada ya lawannya supaya dia tidak menyerang, maka dia sigap terlebih dahulu. Tetapi kalau Pak Ijo ini lebih apa namanya berupaya mengedepankan persuasif, ya sama sih semuanya persuasif, cuman yang Pak Ijo ini menurut saya ya andaikan ya mungkin karena kondisinya belum pulih, belum fit ya saat itu, karena memang masih pemulihan seperti yang saya sampaikan kemarin gitu ya. Ya santai itu nyerangnya gitu, santai. Seakan-akan memberikan peluang kepada lawan untuk menyerang gitu. Tetapi apakah di malam ini Pak Ijo bisa membawa atau bisa menyelamatkan Sudiro? Mari kita tonton bareng-bareng videonya. Wes man terus. Ya. Tak gede koyo ngono. Kowe tak kek kesempatan dibantu mati ning kene. Kowe mriyo. Saya nggak akan pulang sebelum Mbah Tidurinya itu selamat. Kowe golek mati berarti kowe. Lebih baik saya mati. Kok ngono aku iso ngambil kowe. Lebih baik saya mati. Mbah Tidurinya, Allah, Mbah Tidurinya jangan disiksa, Mbah Tidurinya, Allah Akbar. Kowe tak kek kesempatan urip. Mbah Tidurinya jangan disiksa. Saya jangan disiksa. Aku ora butuh karo kowe pokoke intine. Aku butuh karo Sudiro. Sudiro, kowe tak kek kesempatan. Kowe butuh gara kok ngono. Lepasin Mbah Tidurinya. Kowe mulya teko kene. Saya nggak akan pulang sebelum Mbah Tidurinya dibebasin. Ya Allah. Sudiro ora bakal tak goni. Kecuali lek emang iso kowe nyelametni Sudiro, ngalah-ngalah aku lan bolo-boloku. Allah Akbar. Lah kek kowe iso ngucune Sudiro. Saya nggak akan pulang. Allah Akbar. Allahu Akbar. Ternyata memang cukup kuat ya, sampai Pak Ijo juga ikut muntah darah ya. Jadi di video itu Pak Ijo diserang mati-matian ya. Bahkan sampai menawarkan diri untuk menukarkan dirinya dengan Sudiro yang sedang disiksa karena tidak tega mungkin Gus Samsudin ini melihat gurunya disiksa gitu, melihat Mbah Sudiro yang muntah-muntah darah disiksa sama perguruan ini. Tetapi ya lagi-lagi gitu ya, gagal ya. Jadi
sepertinya malam ini Pak Ijo tidak bisa dan tidak berhasil membawa Sudiro pulang bersama-sama ke Padepokan Nurjat Sejati, sebuah padepokan yang di situ banyak belajar para santri tentang ilmu hikmah gitu ya. Tentang ilmu hikmah. Jadi nah ya ini teman-teman sekaligus juga sebagai masukan ya, sebagai tambahan informasi ya. Jadi guru spiritual ini guru supranatural atau yang dalam bahasa religiusnya kita sebut dengan ilmu hikmah ya. Jadi ilmu hikmah itu sebuah ilmu yang apabila digunakan itu bernilai baik kalau digunakan cara yang baik, tapi konsekuensinya juga kalau dia disalahgunakan yaitu seperti ini. Jadi kadang digunakan kepada jalan yang tidak baik gitu ya. Tetapi kalau digunakan ke jalan yang baik itu sangat memberikan manfaat besar kepada masyarakat gitu. Seperti yang ditampilkan di channel-channel ini sama Gus Samsudin ini dan juga guru-guru yang lain. Jadi bagaimana kemampuan supranatural itu sekiranya bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat itu. Itu dikembangkan. Itu ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu tidak mengajarkan untuk menyakiti, tetapi untuk merangkul, bukan memukul gitu. Tapi ini yang Basudiro kan ini disiksa gitu kan. Ya itu kan bukan memiliki rasa cinta dan kasih sayang, melainkan memiliki rasa dengki dan dendam gitu kan kepada sesamanya. Padahal itu dalam sebuah hadis ya dijelaskan, ar-rahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai, yang artinya kurang lebih seperti ini. Para pengasih atau para penyayang gitu, orang yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesamanya gitu, akan disayang Tuhan, akan disayang yang Maha Rahman. Sayangilah yang ada di muka bumi, niscaya akan disayang oleh yang ada di penduduk langit gitu. Disayang malaikat, disayang para malaikat, disayang para nabi, disayang para syuhada dan solihin gitu. Nah, karenanya di dalam ilmu hikmah itu diajarkan agar untuk saling mencintai sesama gitu, bukan memukul, tetapi diajarkan untuk merangkul gitu. Nah, disitulah di padepokan Nurjat Sejati itu diajarkan tentang saling mengasihi. Nah, terlepas teman-teman subscribe follower ini menganggap video ini yang kita review ini adalah asli atau bukan, itu hak kalian. Kita tidak membahas itu ya. Yang terpenting kita dari ini tujuannya untuk memberikan edukasi bahwa yang baik-baik itu ambil gitu ya. Yang negatif-negatif silahkan tinggalkan saja. Pokoknya dari ini baik kalian nonton film, yang positif ambil saja gitu. Yang negatif ya nggak usah diambil gitu ya. Sama dengan channel ini gitu ya. Oke, tidak usah diperdebatkan soal itu ya. Halo ataupun yang settingan atau apa, nggak usah diperdebatkan ya. Oke. Lanjut lagi videonya. Apakah endingnya nanti berhasil Gus Samsudin ini membawa Basudiro pulang atau lagi-lagi gagal? Karena tadi videonya Gus Samsudin itu muntah darah gitu. Oke, silakan tonton videonya. Allah. Ya Allah. Gimana ini kan? Astagfirullahaladzim. Sulit ya. Astagfirullahaladzim. Gimana jalan keluarnya ini? Kalau kita nyerang, Basudironya ditekan. Takut saya Basudiro sampai dibunuh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tipu nih. Serba salah cara untuk bertempurnya, kehalang Basudiro yang dijadikan tahanan.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ternyata sama teman-teman, bahwa di video malam ini, di video kali ini ternyata Gus Samsuddin belum berhasil membawa Mbah Sudiro pulang ke Padepokan. Artinya belum bisa menyelamatkan Mbah Sudiro. Jadi sudah dilakukan berbagai macam cara, akan tetapi perjuangannya kali ini lagi-lagi gagal. Oleh karena itu, kita senantiasa menyumbangkan doa bagaimana caranya agar Mbah Sudiro bisa dibebaskan kembali. Dan jangan lupa untuk informasi selanjutnya, bagaimana hasil informasi berikutnya, simak terus video ini ya, jangan sampai kelewatan. Itu saja mungkin, apabila terdapat kata-kata yang salah mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.